Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Muhammad Iksan dengan NPM 0620204007 dari Universitas Widyatama. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya untuk UAS pada mata kuliah konsep teknologi yang berjudul Augmented Reality and Virtual untuk pembelajaran masa depan. Oke, pertama saya ingin membahas sedikit tentang teknologi. Teknologi pada dasarnya sudah terrealisasikan sejak dahulu. Manusia menciptakan teknologi untuk mendorong atau mendukung kegiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga lebih efektif dan efisien. Teknologi berkembang dengan cepatnya. Dengan perkembangan teknologi, dunia kini hidup di era keterbukaan. Lalu, apa perlu adanya inovasi teknologi? Ya jelas perlu. Inovasi perkembangan teknologi semakin maju. Setiap orang tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi. Teknologi meliputi dalam segala aspek kehidupan. Teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Saat ini, informasi adalah bidang teknologi yang paling cepat. Pada dasarnya, teknologi informasi adalah perangkat yang berharga karena dapat memberikan berbagai manfaat baik langsung maupun tidak langsung. Pengetahuan tentang teknologi informasi ini sangat penting. Hal ini disebabkan karena keberadaan teknologi informasi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, dan teknologi informasi ini juga dapat membantu manusia menjadi lebih produktif. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor paling penting bagi masyarakat. Teknologi memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat dalam beberapa hal yang akan membuat orang percaya hubungan sinergis antara masyarakat dan teknologi. Karena masyarakat dapat ketergantungan dengan adanya teknologi. Lalu, alasan perlunya inovasi dalam pembelajaran di masa depan. Inovasi pendidikan kini menjadi salah satu kunci penting yang harus selalu dicari agar dunia pendidikan dapat terus berkembang dan berjalan efektif menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan. Sudah jelas di Indonesia sampai saat ini pendidikan masih di bawah rata-rata dengan negara-negara tetangga kita, di mana pendidikan di kita masih menggunakan metode zaman dulu. Maka dari itu pentingnya inovasi teknologi pada pendidikan kita di Indonesia. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi yang tak menentu seperti sekarang, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Banyak yang harus tetap berjalan seperti biasanya. Oleh karena itulah, dibutuhkan inovasi baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pendidikan masyarakat meskipun di tengah kondisi sulit sekalipun. Entah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi atau apapun. Nah, dari itu saya berinovasi untuk menciptakan atau merealisasikan atau meluangkan ide-ide saya untuk menciptakan augmented reality and virtual untuk pembelajaran di masa depan.
Augmented reality dan virtual dalam pembelajaran online di sekolah ini adalah sebuah inovasi baru untuk mengganti dan merubah proses belajar mengajar secara online yang tadinya menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet menjadi virtual reality, atau kita pernah lihat juga seperti VR untuk bermain game atau menonton film, yang dimana setiap pelajar dapat lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajarnya. Selain untuk memudahkan, VR juga dapat menghemat pengeluaran ongkos kita untuk pulang pergi ke sekolah, karena kita cukup memakai dan terhubung, kita bisa langsung belajar dan berinteraksi dengan teman maupun guru cukup di rumah saja. VR ini juga dapat dikontrol melalui sebuah aplikasi atau software yang didesain semudah mungkin sehingga pemakai dapat memakai dengan nyaman. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai augmented reality dan virtual untuk pembelajaran masa depan. Selanjutnya saya ingin menampilkan link kanvas yang sudah saya buat kemarin. Nah, ini dia link kanvas yang sudah saya buat. Yang pertama adanya problem di sini. Problemnya meliputi masih jadulnya sistem pendidikan, tidak memanfaatkan teknologi baru untuk membantu pembelajaran, hubungan belajar antar pengajar yang masih monoton. Diharapkannya adanya inovasi teknologi bisa merubah sistem pembelajaran jadi lebih baik. Kemudian solusinya adanya augmented reality and virtual memberikan pemahaman tentang teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, manfaatkan teknologi terbaru untuk dipakai dalam pembelajaran. Selanjutnya ada unique value proposition, yaitu menyediakan pembelajaran masa depan, penyedia dan pengalur informasi. Yang keempat ada unfair advantage. Pertama, kemudahan mengakses aplikasi untuk VR. Yang kedua, kemudahan menggunakan software. Yang selanjutnya ada customer segment, yaitu semua siswa yang ingin menggunakannya. Selanjutnya ada key metrics yang meliputi tenaga ahli, komputer, network connection, dan keuangan. Selanjutnya ada channel, ada pendidikan, media informasi. Selanjutnya ada cost struktur yang meliputi gaji pegawai, marketing, biaya pengembangan aplikasi, biaya maintenance, workshop. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu yang meliputi posting iklan, investor, atau pegawai. Nah, selanjutnya saya ingin menunjukkan juga DVD flowcard aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. DVD flowcard ini saya rancang berdasarkan aplikasi yang ingin saya buat atau mockupnya. Yang pertama, di sini ada mahasiswa dan ada dosen. Mahasiswa bisa menginput data atau login pada aplikasi sama seperti dosen. Dosen juga bisa menginput data atau login. Kemudian mahasiswa melanjutkan dengan input mata kuliahnya atau memasuki pelajaran sama seperti dosen. Dosen juga masuk untuk memberikan pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa terhubung untuk mendapatkan materi, sedangkan dosen yang memberikan materi. Dan ini yang keempat, mahasiswa mengakses untuk mendapatkan e-learning atau connect to VR-nya. Kemudian dari mata kuliah ini diambil dari Departemen Pendidikan. Itulah flowcard aplikasi yang dibuat. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan mockup aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Saya membuat mockup ini menggunakan web dari uezer.io.
Di halaman pertama ada sign in. Sign in bisa menggunakan Google atau NPM pada yang dimiliki oleh dosen maupun mahasiswa. Setelah login, halaman kedua yang muncul yaitu home. Yang pertama lihat ini yaitu foto profil, nama mahasiswa maupun dosen, dan yang daily progress ini yaitu tugas-tugas weekly yang sedang kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya di halaman pertama juga terlihat adanya mata kuliah apa saja yang kalian ikuti. Di sini contohnya mata kuliahnya yaitu basis data, itu numeric, konsep teknologi web, UI atau UX. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya jika kalian klik di daily progress, maka akan muncul seperti ini, yaitu tugas-tugas weekly yang sudah atau belum kalian kerjakan. Selanjutnya jika kalian klik mata kuliah, maka akan muncul seperti ini. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dan seterusnya. Dan di sini di yang bawah ada tempat untuk mengkoneksikan VR kita ke server. Selanjutnya ada menu profil. Di sini para mahasiswa ataupun dosen bisa mengubah nama, email, atau ganti password. Nah, dan ini mockup aplikasinya. Dimulai dari second mail, home, daily progress, dan mata kuliahnya. Di sini terhubung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan demokan langsung aplikasinya. Di sini saya buat menggunakan appwizard.io. Ketika kalian mengklik sign in mail, akan masuk langsung ke halaman utamanya. Jika kalian klik daily progress, maka akan muncul seperti ini. Jika kembali, masuk lagi ke menu utamanya. Mata kuliah. Di daily progress ini ada juga mata kuliah di halaman pertamanya. Jika kalian klik mata kuliah ini, akan muncul pertemuan-pertemuan. Selanjutnya, jika kalian klik profil, kalian bisa mengganti nama, email, maupun lainnya. Itulah aplikasi atau mockup yang saya buat untuk augmented reality and virtual untuk pembelajaran di masa depan. Oke, kesimpulannya, jadi inovasi teknologi dalam pendidikan sangat akan memungkinkan siswa untuk mengalami masalah dengan cara mereka sendiri, membangun pengetahuan dari pengalaman mereka. Jadi, siswa terlibat dalam masalah otentik, mengeksplorasi solusi dan berkolaborasi dengan orang lain. Itulah pentingnya augmented reality and virtual untuk pembelajaran masa depan, yakni inovasi teknologi dalam pembelajaran di Indonesia sangatlah penting. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya.
Dilan Muhammad Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.